di negara mana, dimanapun negara dia singgahi, maka dia akan fokus pada tempat yang baru itu. Bahkan ketika Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi masuk ke kota Mekah dengan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, patung-patung dihancurkan yang berada di sekeliling Ka'bah, bahkan yang ada di kota Mekah dihancurkan. Maka ada kasakusuk para sahabat asli Madinah mengatakan seperti ini. Jangan-jangan Nabi akan kembali lagi ke Mekah, ke Madinah. Ke Mekah. Jangan-jangan Nabi akan kembali lagi ke Madinah. Tidak akan kembali lagi ke Madinah, akan menetap di Mekah sebagai tempat kelahiran. Nabi mendengar kasakusuk itu dari sahabat asli Madinah. Demi Allah, kata Nabi, wahai sahabatku, kalaulah bukan karena syariat hijrah, maka aku ini orang Ansor. Begitulah karakternya kuat luar biasa. Kalau sudah berjuang di tempat yang baru, maka Nabi SAW fokus dengan perjuangannya. Maka para insan smart yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi mencintai Mekah dengan cintanya yang luar biasa, tetapi Nabi ketika masuk ke Madinah, masuk ke era baru dan mencintai Madinah. Bahkan Nabi meminta lebih, dua kali lipat lebih berkah dari kota Mekah. Baik, para insan smart yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana masyarakat merdeka pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan pada masyarakat kita sekarang. Apakah kita sudah merdeka? Kalaupun belum, ya kita mengikuti konsepnya seperti apa. Sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah, maka yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu tugasnya berat ya, memerangi orang-orang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Ini masalah akidah, ini harus diperangi. Dan yang luar biasa itu dalam pemilihan posisi. Begitulah sahabat Nabi itu pintar untuk menempatkan posisi dengan orang yang tepat. Kalau kita sekarang enggak, yang penting. Walaupun dia agak sesuai dengan kriteria, dicocok-cocokin. Kalau pada masa Khalifah Abu Bakar tidak demikian. Umar itu disabdakan oleh Nabi adalah orang yang paling luas ilmu syariahnya. Sehingga yang paling cocok posisi untuk Umar itu adalah menjadi qadi, hakim. Hakimnya para hakim. Karena tanpa ilmu syariat yang luas, tidak mungkin bisa menghakimi. Luar biasa ya. Itu kan ngajinya bareng kan ke Nabi. Kemudian menjadi sahabat terbaik. Maka ketika mendapatkan posisi, ya sudah. Mana yang paling dekat duluan. Dan ngajinya sama dengan Nabi. Sehingga akan mudah untuk bekerja sama. Sehingga Abu Bakar memilih Umar, para sahabat yang lain pun ditempatkan di posisi masing-masing. Umar karena ilmunya paling luas, ilmu syariahnya, sehingga ditempatkan oleh Abu Bakar sebagai qadhi. Maka setelah 1 tahun berjalan, kan Abu Bakar pemerintahannya, khalifahnya 2,5 tahun. Tapi Abu Umar itu baru 1 tahun mengundurkan diri sebagai hakim. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, ayu masyaqqatan ya Ibnu Khattab, apakah susah, apakah sulit? Kesulitan apa yang kau hadapi wahai Umar bin Khattab? Tidak ada kesulitan. Saya mau mundur karena tidak ada pekerjaan buat saya. Saya mau mundur dari jabatan ini karena tidak ada pekerjaan. Kalau sekarang kan enggak. Kerjaan hanya menumpuk. Ini bayangin. Hakim itu pada zaman Umar tidak ada sama sekali pekerjaan.
Kalau sekarang ngumpuk gak kelar-kelar, datang urusan satu sebenarnya urusan yang lain ketumpuk dan kalah, akhirnya nggak diproses. Kalau pada zaman Abu Bakar, Umar mengundurkan diri gara-gara tidak ada kasus yang datang kepada beliau, meja beliau bersih dari berkas-berkas masalah. Kenapa? Karena kata Umar, kenapa saya tidak ada masalah? Karena masyarakatnya pada saat itu mereka mengamalkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mereka mengamalkan saling menasehati dalam kesabaran dan kebaikan. Tidak ada tidak ada alasan untuk bertikai sama sekali. Kalau sekarang kita perhatikan, tetangga di kota-kota besar, tetangga dengan tetangga melapor ke pengadilan negara tidak ngasih jalan. Kan sekarang luar biasa masalah itu banyak banget. Bahkan kalau di pengadilan agama kan hakim itu ya sudah kayak menghakimi pernikahan. Hakim pernikahan, padahal hakim agama itu bukan hanya pernikahan, hakim yang lain juga banyak, saking banyaknya yang melapor perceraian dan lain sebagainya. Pada zaman Umar jangankan untuk bertikai, tidak ada alasan untuk sedikit bertikai pun tidak ada, karena masyarakatnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau sekarang kita tidak ada alasan untuk bersatu, dikit-dikit bertikai. Beda organisasi bertikai, beda manhaj bertikai, beda partai politik juga bertikai. Ya susah banget untuk menyatukan kaum muslimin. Nah, singkat cerita, selesailah masa Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka yang naik menjadi khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika masa Umar ini selesai itu kan, permasalahan internal itu selesai pada masa Abu Bakar. Maka Umar itu tugasnya ekspansi. Tapi sebelum ekspansi itu beliau berkhutbah dulu, berpidato dulu di hadapan para kaum muslimin. Pidato di hadapan kaum muslimin, beliau mengatakan, saya menelaah, saya menyaksikan, saya mengamati bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar ini. Kalau saya menegakkan 5 dasar ini, maka bantu. Tetapi kalau tidak dibangun atas 5 dasar ini, menyeleweng walaupun sedikit, maka boleh tidak taat. Yang pertama adalah masalah harta negara akan dibagikan sesuai dengan syariat. Yang kedua, orang-orang muhajirin akan diberikan haknya. 3, orang-orang ansor akan diberikan haknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat, orang-orang Arab juga akan diberikan haknya. Dan kelima, orang-orang ahlu zimmah, kafir zimmi, non-muslim yang baik sama kita, bermuamalah, tidak mau ngajak perang, mereka tetangga kita, itu juga akan diberikan sesuai haknya. Nah, kenapa urutan ini bisa demikian? Sesuai dengan porsi mereka masing-masing membantu agama Allah ini. Jadi urutannya harus seperti itu. Yang pertama adalah muhajirin dulu, kemudian ansor, kemudian orang Arab asli mereka, barulah ahlu zimmah. Termasuk untuk penentuan posisi-posisi di pemerintahan pada saat itu. Harus didahulukan dulu yang paling berjasa pada Islam. Itulah sehingga dengan konsep seperti itu, masyarakat itu mendapatkan keadilan. Masyarakat itu mendapatkan haknya masing-masing.
Bahkan Umar bin Khattab itu pernah menegur salah satu gubernur ya, bagaimana Amr bin Amr bin As itu punya anaknya itu dia memukul orang Nasrani, lalu dipanggil. Jadi yang dipukul ini lapor, tapi cepat selesai. Kalau dulu cepat selesai. Kalau sekarang kan lapor, lempar sana lempar sini gak kelar-kelar. Pada zaman Umar bin As punya anaknya memukul seorang Nasrani. Lalu dia mengadu kepada Umar, langsung dipanggil anaknya. Bahkan gak cukup anaknya, bapaknya juga dipanggil Amr bin As. Adalah seorang gubernur. Lalu ditanya, apa yang mau kamu inginkan, Nasrani? Ya udah, saya akan dia karena dia mukul, maka saya akan mukul dia. Lalu dipukullah anak Amr bin As. Lalu Umar berkata, kalaupun engkau memukul bapaknya, aku ridho. Saking harus tidak ada kezoliman di antara rakyatnya pada saat. Walaupun dia non muslim, kalau dia dhimmi, dia baik, dia ngapa-ngapain, ya itu harus diprioritaskan juga. Gak boleh gara-gara dia anak gubernur dimenangkan, tidak boleh. Tidak bisa pada zaman Umar. Tetapi di sisi lain, ada salah satu gubernur yang mengangkat sekretarisnya, posisi strategis, mengangkat seorang non-muslim. Maka Umar pun menegurnya. Jangan sampai posisi-posisi penting diberikan kepada urutan nomor 5. Kan ada urutan nomor 2, Muhajirin, Ansor, masih ada. Seperti itu. Tapi dengan konsep itu, rakyatnya itu aman, tentram, damai. Jadi hari ini itu sesungguhnya negara manapun sedang mengincar konsep Islam ini. Karena kita punya literatur, kita punya sejarah, kita pernah melakukan itu semua dan berhasil. Kita punya sejarahnya bagaimana kaum muslimin ketika membuka sebuah negeri. Bukan menjajah ya, beda dengan kita. Kalau Indonesia kan dijajah sama Belanda lah, sama Jepang. Kalau kaum muslimin itu enggak. Futuhat, inna fatahna laka fathan mubina. Futuhat, pembukaan. Jadi ulama-ulama itu menyebutnya futuhat. Kemudian kalau orang-orang Eropa datang ke kita, as-sayyidarah, kita dikuasai, dijajah, dirampas haknya. Kalau kita futuhat, membuka negeri. Kalau antum baca tentang sejarah Andalusia, maka kita akan terkaget-kaget betapa Andalusia itu memimpin pusat peradaban pada zaman itu. Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin masuk. Bahkan Perancis itu, seorang sejarawan Perancis, beliau menyesal ketika berperang dengan kaum muslimin mereka menang. Menyesal. Harusnya ketika perang menang itu senang. Ini mereka menangis. Kenapa? Menang nangis karena gara-gara dia menang melawan muslimin, kemajuannya tertunda beberapa abad Prancis. Karena dia melihat betapa setiap negeri yang diinjaki oleh kaum muslimin, yang dibuka oleh kaum muslimin, maka tidak ada kecuali kemajuan sebagaimana majunya Andalusia pada saat itu. Maka sejarawan Prancis itu mereka nangis dia. Kenapa dulu harus menang? Dan itu pun menjadi catatan penting untuk kita, kenapa kita kalah. Karena pada saat itu kita itu sedang jaya-jayanya. Di atas kertas tidak ada negeri yang bisa mengalahkan kaum muslimin.
Tidak ada negeri yang tidak gentar melawan kaum muslimin. Tetapi pada saat itu pimpinannya adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi, tapi kalah. Nah, itu menjadi catatan penting. Tetapi yang paling kita lihat bagaimana sejarawan Prancis itu menilai mereka sangat sedih karena menang. Padahal menang harusnya senang. Karena tahu muslimin itu ketika datang pasti akan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Karena kan orang-orang Eropa itu, mereka itu tertinggal ya. Gak punya syariat mandi, gak punya syariat bersih-bersih. Islam lah yang mengajarkan mereka. Orang-orang Eropa itu bau kan. Sebenarnya kalau muslimin perang dengan Eropa, maka mereka harus bawa minyak wangi, harus bawa bunga. Saking bau busuknya, aroma binatang dengan aroma manusia tidak ada bedanya. Nah, barulah abad ke-19 mereka bisa mandi, bisa bersih-bersih. Tetapi sekarang mereka balik lagi ke gak mandi lagi. Coba aja lihat. Mereka nggak suka mandi, jarang mandi. Karena syariat bersih-bersih itu, syariat mandi, toharoh itu ada di Islam. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bandingkan dengan kelakuan mereka kepada kita. Ketika kita membuka ke Eropa, kita futuhat, meninggikan mereka, akan menjadikan negeri yang maju. Tapi manakala mereka datang ke kita, Indonesia khususnya, kita diperbudak luar biasa. Dan sejarah kita itu mencatat tentang keadaan kita sebelum dijajah itu kayaknya gambarannya primitif, terbelakang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Coba kita bayangkan. Kan kita nggak kebayang. Kalau nggak tahu dari baca-baca buku kan. Kita belajar dari SD kan tentang bagaimana keadaan Indonesia sebelum kita dijajah. Apakah merdeka luar biasa atau sebagaimana yang digambarkan oleh ilmu-ilmu sejarah yang salah? Kita primitif, tertinggal, dan selanjutnya. Padahal kalau kita melihat manuskrip-manuskrip itu, betapa Indonesia ini adalah masyarakat yang menegakkan syariat Allah sesungguhnya. Bahkan pada saat itu kita bisa membuat senjata meriam karya anak-anak masyarakat Indonesia. Tentu ini luar biasa. Bahkan seorang Ibnu Battuta pernah menuliskan tentang negeri Aceh, bagaimana beliau pernah singgah 2 kali di Aceh, masyarakatnya ramah, tentram, masyarakatnya kuat, hebat. Bagaimana pemimpin mereka ahli ilmu, mencintai ilmu, bahkan mempunyai 2 baju kebesaran sebagai kepala dan kebesaran sebagai ulama. Karena memang alim-alim. Bahkan kita mengetahui bagaimana ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi di Mekah mengajarkan bukan hanya ilmu, bahkan bapak-bapak bangsa kita itu, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, beliau ngaji kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Dan yang diberikan dan yang diajarkan bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang bagaimana caranya untuk mengusir penjajah. Dan tidak ada kata selain jihad. Kita itu kualat sesungguhnya pada saat ini karena mengkambing hitamkan jihad adalah terorisme. Sehingga kita gak berkah-berkah, aut-autan kan negeri ini. Para pendiri bangsa ini mungkin nangis melihat ini. Bagaimana kerja keras beliau dahulu disalah artikan
disalahgunakan, bahkan yang dipakai untuk membebaskan pun malah dianggap musuh. Kita berkata-kata jihad sekarang sudah pasti di blacklist, dianggap radikal. Padahal yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini siapa? Santri, para kiai. Tetapi ini apakah ini sebuah kesalahan atau ini adalah sebuah keikhlasan? Bagaimana ketika para kiai, para santri sudah memerdekakan, mereka kembali ke pesantren masing-masing. Jadi kalau kita belajar sejarah sesungguhnya, kita akan tahu mana yang berjuang, mana yang mengkhianati. Padahal kalau kita tahu sejarah sesungguhnya kan, yang nulis sejarah sekarang tuh yang di sekolah-sekolah ya orang Belanda. Bagaimana kita sudah 77 tahun, tetapi dalam masalah sejarah kita masih acak-acakan. Kita masih belum menemukan sejarah yang tepat yang diberikan di pelajaran-pelajaran. Padahal itu penting. Kalau kita mengetahui sebagai bangsa yang besar, itu akan mudah untuk kembali besar. Serius. Kita ini gak besar-besar, kita ini gak bangkit-bangkit, karena kita gak tahu sejarahnya. Orang itu kalau tahu sejarahnya, orang tuanya hebat, dia akan berjuang semaksimal mungkin untuk minimal tidak turun. Maka orang Indonesia ini kalau tahu sejarahnya mungkin akan cepat untuk bangkit kembali menjadi sebuah bangsa besar, bangsa hebat. Karena kita nggak tahu saja. Atau memang diumpetin supaya nggak tahu. Karena kalau tahu kita akan kita itu bangsa besar, bangsa hebat. Maka akan cepat pulih kembali. Masa kita sudah 77 tahun merdeka, tetapi tidak tahu asal-usul kita. Tidak tahu bagaimana dulu kita pernah. Kayaknya kita itu sebelum merdeka itu kayaknya kita belantara gitu. Hidup kita primitif. Saking nggak ada masukan, nggak ada informasi yang sampai kepada kita. Bahkan kita nggak tahu bahwa Indonesia itu masyarakatnya pernah bisa membuat senjata meriam, pernah tegak syariat Allah di muka bumi ini, di bumi ini. Gak sampai informasinya kepada kita. Nah, tugas kita sekarang supaya kita merdeka sesungguhnya, supaya kita mudah untuk bangkit. Merdeka bukan sebagaimana tadi saya katakan di awal, bukan hanya satu hari saja dalam proklamasian, tetapi kisah panjang tentang pengorbanan, kisah panjang tentang kecintaan. Kita harus cinta walaupun negeri kita bukan belum menegakkan syariat Allah seutuhnya, tetapi bagaimana Nabi mencintai Mekah walaupun Mekah di cengkeram kemusyrikan pada saat itu, tapi Nabi sangat cinta dan kita pun harus cinta pada negeri ini. Bukti cinta kita taat pada apa yang telah diatur oleh negara kita. Dan salah satu hal yang paling sederhana supaya kita betul-betul bisa merdeka, kita coba baca kembali sejarah Indonesia dengan yang benar, tapi jangan sampai kita membaca dari sumber yang salah dan akhirnya tidak akan menemukan bagaimana negeri ini pernah mempunyai kesuksesan luar biasa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih muda, masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita mentok di sebuah posisi yang nyaman, apalagi posisinya gak nyaman. Yang nyaman saja kita tinggalkan, cari posisi-posisi atau hal-hal yang membuat kita berkembang, scale up, naik, karena kita menginginkan bukan hanya kita yang merdeka, tapi seluruhnya merdeka, mendapatkan kesempatan yang sama,
mendapatkan keadilan yang sama, mendapatkan kesejahteraan yang sama, dan salah satunya dengan adanya Smart Quran ini supaya semua rata ingin mendapatkan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran baik itu hafalan atau tahsin. Ini dalam rangka itu mudah-mudahan kita semua Allah kuatkan untuk bisa membaca kembali sejarah, untuk bisa mengambil hikmah-hikmah, untuk bisa menggali bagaimana para pejuang bisa memerdekakan negeri ini, bagaimana orang-orang hebat pada saat itu bisa berjuang sesungguhnya. Kita pada saat ini jangan sampai hanya mengkhianati darah-darah para syuhada, darah-darah para mukhlisin yang sesungguhnya kalau kita buka ya bedah negeri ini banyak darah-darah keikhlasan para ulama. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, syukran Ustaz atas materinya yang begitu jelas dan lugas tentang memaknai kemerdekaan di tahun kemerdekaan yang ke-77 ini, bahwa sebelum nanti masuk ke sesi pertanyaan, boleh teman-teman semuanya disiapkan dulu pertanyaannya, nanti boleh ditulis dari sekarang di kolom chat. Sebelumnya saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi mengenai pembahasan tentang memerdekakan masyarakat. Kesimpulan pertama bahwa yang pertama kali kita pelajari tadi tentang sejarah Islam, bahwa dari yang kita pelajari tadi dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan bagi seorang muslim adalah merdeka dalam menjalankan semua aturan ataupun syariat yang sudah Allah syariatkan. Kemudian yang kedua, merdeka itu bebas daripada penghambaan kepada manusia dan dapat menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam itu akan kembali kepada kejayaannya, itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, namun kita harus segera mengambil peran dan turut serta dalam perjuangan, karena ada satu pepatah bahwa keindahan hidup itu bukan terletak pada puncak sebuah tujuan, melainkan ketika kita berjuang untuk mewujudkan tujuan. Kemudian yang keempat, kesimpulannya adalah kembali pelajari sejarah negeri ini, karena ada satu pesan yang disampaikan oleh salah satu tokoh bangsa kita, yaitu sang proklamator, bahwa jangan sekali-kali meninggalkan jas merah. Maksudnya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini. Silakan teman-teman semua yang mau bertanya, boleh acungkan tangan bertanya langsung menggunakan fitur raise hand, atau boleh di kolom komentar. Atau di kolom chat, bukan kolom komentar. Ada yang mau bertanya secara langsung, silakan. Jadi kalau belum ada, saya akan bertanya, mungkin ada beberapa hal yang harus saya tanyakan, mungkin. Yang pertama, satu hal aja sih. Oh iya. Oke, ada yang dari Zoom dulu, nanti pertanyaan saya ini langsung. Dari kolom chat dari Husnul Khotimah, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya mengangkat non-muslim sebagai pemimpin? Sedangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 51 itu menerangkan bahwa membahas tentang pemilihan kepemimpinan. Bagaimana menurut pandangan Ustadz seperti itu, Ustadz? Ya jelas tidak boleh kalau mayoritasnya kaum muslimin. Kalau mayoritasnya non-muslim, misalkan kepala daerah di sebuah tempat, ya mau gimana lagi, orang suara mereka mayoritas. Nah, itulah gunanya bagaimana kita, ada teman-teman kita kan yang berjuang di politik, kita minimal membantu mereka supaya kan gini ya, islahus siyasah itu bagaimana membenarkan politik itu, jangan sampai orang yang suka mabuk, orang yang suka judi 303, bagaimana yang
suka pelacuran, itu menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat. Kan bukan salah mereka yang terpilih, tapi salah kita yang memilih kan. Jadi bagaimana? Jelas kalau menurut saya tidak layak kalau seorang pemimpin di masyarakat muslimin yang mayoritas, tapi memilih orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau secara hukum negara ya masih boleh-boleh saja, karena dia menjadi warga negara kita, ya boleh. Tapi kan kalau kata Bung Karno kan, siapapun boleh, bisa, dan mereka juga akan memperjuangkan syariatnya masing-masing nanti ketika di DPR lah, di eksekutif lah, dimanapun ketika mereka berada di situ, maka mereka akan memperjuangkan syariat masing-masing, yang Hindu dengan Hindunya, yang Buddha dengan Buddhanya, yang Kristen dengan Kristennya, yang Islam dengan Islamnya, seperti itu. Jadi cari pemimpin, cari siapapun yang akan menjadi wakil kita, yang akan menjadi pemimpin kita, ya minimal dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dan maksimal. Tapi kalau di tempat yang mayoritasnya non muslim, ya kita juga gak bisa berbuat apa-apa. Pasti mereka akan menang. Seperti itu. Tapi yang salah itu ya di tempat muslimin mayoritas, tapi masih memilih orang-orang non muslim. Nah, itu yang menjadi catatan. Edukasi kita harus sampai kepada masyarakat tentang politik ini. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin ada satu pertanyaan Ustaz. Izin bertanya. Kriteria pemimpin seperti apakah yang masih dalam koridor kita harus mentaatinya? Kriteria pemimpin yang sesuai dengan syariat Allah. Kita kan dalam sholat pun kan ada kriteria ya. Imam itu harus pintar ngajinya. Aqra'uhum li kitabillah. Itu dalam pemimpin sholat. Ya idealnya ya pemimpin sholat, ya pemimpin negara sebagaimana Nabi. Idealnya seperti itu. Tetapi kan hari ini kita menyaksikan ya aqra'uhum li kitabillah, tetapi tidak aqra'uhum li kitab undang-undang. Kadang-kadang seperti itu. Ya idealnya dua-duanya bagus, dua-duanya jago. Ya minimal mereka pemimpin yang akan kita pilih taat pada Allah dan paham dengan undang-undang. Karena kalau nggak paham akan dikibulin orang, Yang jelas di atas fondasi dia paham aturan Allah, paham syariat Allah, dan harus paham undang-undang. Seperti itulah minimal biar nggak terlalu pusing memikirkannya. Paham undang-undang, paham hukum Allah, paham hukum positif lah, hukum-hukum di negeri ini. Kalau enggak ya kan gitu, kalau enggak dia curang pasti akan dicurangi kalau enggak pintar itu. Di negeri ini kalau enggak curang ya dicurangi. Maka meskipun soleh harus pintar, harus ngerti terhadap permainan-permainan seperti itu. Nah, baik, Ustaz, syukran atas jawabannya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi di sesi ini, kami cukupkan mungkin untuk cukup 2 pertanyaan aja untuk pertemuan ngoran pada malam hari ini. Baik, bagi teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada malam hari ini dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan nanti sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh insan smart yang hadir pada malam Ahad hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang setimpal atas meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih pada Ustaz Robi yang sudah berkenan untuk menyampaikan materi tentang kemerdekaan masyarakat, materi yang sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita ketahui.
Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah menyediakan forum ini, sehingga kita semua bisa mengkaji satu kajian yang begitu penting untuk kita kaji pada malam hari ini. Baik, saya sebagai moderator, mohon maaf atas apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, dan kami ucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.